Halo, perkenalkan nama saya Hemat Agustina Sitorus. Saya mahasiswa di STMA Trisakti. Saya akan membahas beberapa topik, yaitu pertama, risiko, yang kedua, asuransi, yang ketiga, tips memilih asuransi dengan benar. Kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu risiko atau risk. Pengertian risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Semua aktivitas individu maupun organisasi pasti mengandung risiko di dalamnya karena mengandung unsur ketidakpastian. Jenis risiko di sini yang saya bahas ada dua, yaitu jenis risiko murni dan risiko pribadi. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian, dan apabila tidak terjadi tidak akan menimbulkan kerugian, akan tetapi juga tidak memberikan keuntungan. Contohnya, rumah mungkin akan terbakar dan kapal juga muatannya mungkin juga akan tenggelam. Risiko pribadi. Risiko individual ini dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu risiko pribadi atau personal risk, risiko warta atau property risk, risiko tanggung-gugat atau liability risk. Cara menanggulangi risiko. Dalam menangani risiko ini sekurang-kurangnya ada 5 cara yang dapat dilakukan sebagai berikut: menghindari risiko, mengurangi risiko, menahan risiko, membagi risiko, mentransfer risiko. Ini adalah beberapa gambar contoh risiko yang dapat kita alami sewaktu-waktu. Yang pertama, risiko berkendaraan bermotor, yaitu adalah kecelakaan. Yang kedua adalah risiko mungkin saat kita meninggalkan rumah kita lupa menghidupkan kompor atau korslet listrik. Yang gambar ketiga adalah penyakit yang tiba-tiba menyerang tubuh kita. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi kepada tubuh kita. Dan yang keempat adalah pencurian. Ketika kita meninggalkan rumah, kita tidak bisa menghindari risiko pencurian yang akan terjadi kepada kita. Nah, bagaimana sih cara menangani risiko itu? Cara mengatasi risiko. 1. Menghindari risiko. Suatu upaya yang dilakukan dengan menjauhi potensi risiko itu sendiri. Sebagai contoh, apabila kita ingin menghindari tsunami, maka tinggal dan beraktivitaslah di daratan yang tinggi yang jauh dari pantai. Menerima risiko bisa diartikan dengan kepasrahan menghadapi risiko. Yang kedua, mengurangi risiko. Mengembangkan kebijakan yang berupaya untuk mengurangi dampak negatif pada kesehatan yang disebabkan oleh sebuah perilaku yang berisiko tanpa menghentikan secara total. Yang ketiga adalah menahan risiko. Penanganan risiko yang mana akan ditahan atau diambil sendiri oleh suatu pihak. Yang keempat adalah membagi risiko. Membagi risiko berarti melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi risiko. Yang kelima adalah mentransfer risiko. Proses pengalihan konsekuensi finansial yang ditimbulkan risiko tertentu secara formal maupun informal dari suatu pihak ke pihak lain, di mana sebuah rumah tangga, komunitas, badan usaha, atau kewenangan negara akan mendapatkan sumber daya dari pihak lain setelah sebuah bencana terjadi, sebagai ganti atas manfaat sosial atau finansial yang sedang berjalan, atau yang bersifat sebagai kompensasi yang diberikan kepada pihak lain tersebut. Asuransi merupakan suatu bentuk pengalihan risiko yang dikenal baik, sementara pertanggungan risiko diperoleh dari perusahaan asuransi sebagai ganti atas premi yang masih dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Pengalihan risiko dapat dilakukan secara formal dalam keluarga dan jaringan komunitas, di mana ada harapan untuk saling memberikan bantuan melalui hadiah atau kredit atas
serta secara formal di mana pemerintah, perusahaan asuransi, bank multilateral, dan entitas pertanggungan risiko besar lain membentuk mekanisme untuk membantu bertahan atau mengatasi. Topik kedua yaitu asuransi. Mungkin sebagian dari kita sudah memahami apa itu asuransi, tapi mungkin bisa saja sebagian dari kita juga belum memahami apa itu asuransi. Pengertian asuransi. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayarkan iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapatkan pergantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Atau bisa juga kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih untuk memberikan jaminan akan suatu hal yang dijanjikan. Secara simpel, asuransi ini dapat diartikan seperti menyediakan payung sebelum hujan atau sedia asuransi sebelum terjadi risiko. Unsur-unsur dalam asuransi. 1. Premi. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh nasabah atau tertanggung untuk melakukan kewajiban sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh pihak perusahaan asuransi atau kewajiban yang harus dipenuhi untuk membeli proteksi yang bisa terjadi suatu saat sesuai dengan jenis asuransi yang dipilih. Yang kedua adalah polis asuransi. Polis asuransi merupakan sebuah bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak asuransi atau penanggung dengan nasabah asuransi atau tertanggung yang isinya menjelaskan semua hak dan kewajiban kedua belah pihak. Polis ini adalah sebagai bukti yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan tertanggung. 3. Klaim. Klaim adalah tuntutan yang diajukan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi selaku penanggung asuransi untuk memenuhi hak pemegang polis sesuai dengan yang tertera dalam polis. Yang keempat, nilai pertanggungan. Nilai pertanggungan merupakan sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh pihak perusahaan asuransi kepada tertanggung. Penanggung. Penanggung adalah pihak perusahaan asuransi dan tertanggung adalah nasabah asuransi yang memberikan hak risiko yang ditanggung oleh pihak asuransi. Manfaat asuransi. 1. Memberikan rasa aman. Mengapa asuransi dapat memberikan rasa aman kepada kita? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Setiap hari kita akan melewati hal risiko yang tidak terduga akan, tetapi jika kita memiliki asuransi, kita tidak perlu merasa khawatir dengan risiko tersebut. Karena jika risiko tersebut terjadi, pihak asuransi akan memberikan ganti rugi atas risiko yang akan terjadi kepada kita sesuai dengan risiko yang kita asuransikan. Yang kedua, sebagai investasi dan tabungan. Dengan pembelian asuransi yang kita lakukan, kita akan mendapatkan jaminan pengembalian investasi pada akhir kontrak. Asuransi yang diperuntukkan untuk investasi juga memberikan kelonggaran dan fleksibilitas dalam memilih masa pertanggungan. Biasanya masa pertanggungannya itu ada 3 pilihan, yaitu 5 tahun, 7 tahun, dan 10 tahun. Yang ketiga, membantu meminimalkan kerugian. Minimalisir kerugian untuk kejadian yang tak terduga ini bisa dapat dilihat dari contoh kasus berikut. Anda adalah seorang yang memiliki rumah senilai 3 miliar. Selain itu, Anda juga memiliki investasi berupa bangunan yang digunakan sebagai persewaan kamar kos bagi mahasiswa di daerah sekitar kampus. Anda hanya memberikan proteksi lebih kepada rumah Anda, sementara tidak bagi bangunan kos yang dimiliki. Ketika terjadi bencana kebakaran akibat ledakan gas di rumah, Anda bisa mendapatkan cover biaya dari pihak penyewa layanan jasa asuransi. Sementara bila kebakaran itu terjadi di bangunan kos Anda akan rugi besar karena kehilangan bangunan serta harus menanggung kerugian barang-barang milik mahasiswa
karena kebakaran terjadi akibat ledakan gas yang notabene milik Anda. Dari sini terlihat pentingnya memiliki asuransi sebagai jaminan perlindungan, baik itu untuk diri Anda ataupun untuk properti dan investasi Anda. Yang keempat, membantu mengatur keuangan. Ketika kejadian tidak terduga itu benar-benar terjadi dan mengharuskan Anda mengeluarkan kocek yang cukup banyak untuk menanggulangi hal tersebut, adanya asuransi akan membantu Anda untuk mengurangi pengeluaran tak terduga yang biasanya jauh lebih tinggi dari pengeluaran rutin harian atau bahkan bulanan Anda. Dengan memiliki asuransi, Anda tidak perlu membayarkan biaya penuh atas kerugian yang dialami karena pihak penyedia jasa asuransi ini akan menyediakan ganti rugi. Berikut adalah dasar hukum asuransi di Indonesia saat ini. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 atau Undang-Undang Perasuransian. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Bagaimana cara memilih asuransi yang tepat? Tips memilih asuransi yang tepat. Yang pertama, belilah polis asuransi karena kebutuhan membeli polis asuransi. Karena memang membutuhkan, bukan karena merasa tidak enak dengan agen atau marketing yang menawarkan. Yang kedua, pilihlah agen yang paham produknya. Bila ada banyak agen atau marketing yang memberi tawaran, maka pilihlah agen yang memang memiliki kualifikasi bagus dari segi keilmuan atau pemahaman produknya. Walaupun tidak selalu dan tidak bisa digeneralisasi. Contoh, mengidentifikasi agen yang qualified biasanya dengan mengetahui apakah mereka memiliki gelar sertifikasi perencanaan keuangan. Cara lainnya bisa dengan mengetahui apakah mereka sudah mencapai titel $1 million round table, yang merupakan titel bagi mereka yang sudah mencapai jumlah perjalanan tertentu, ada atau tidak. Yang ketiga, beli asuransi sesuai kebutuhan dan kemampuan finansial, sebab jika ternyata manfaat perlindungannya terlalu kecil, maka bisa jadi kurang melindungi kebutuhan pelanggan, dan bila terlalu besar akan membuat pelanggan membayar terlalu mahal untuk perlindungan yang kurang ia perlukan. Yang keempat, minta dibuatkan ilustrasi produk saat ditawari suatu produk yang ternyata sesuai dengan kebutuhan. Maka mintalah untuk dibuatkan ilustrasi produk dan minta dijelaskan cara kerja produk tersebut. Apabila kurang paham dengan penjelasan yang diberikan ataupun perlu penjelasan tentang isi ilustrasi produk tersebut dari pihak yang lebih netral, minta masukan dari orang yang dianggap paham tentang produk asuransi, atau bila tidak ada orang yang ditanyakan ke perencanaan keuangan, semisal lewat direct message di sosial media. Yang kelima, minta skema uang pertanggungan 3-5 tahun ketika kita membeli asuransi jiwa. Minta agar dibuatkan skema yang uang pertanggungan sebesar 3-5 tahun atau minimal 36 kali dari penghasilan bulanan kita. Hal ini bertujuan agar kita jika terjadi suatu risiko pada diri kita, maka paling tidak ahli waris kita pun punya waktu cukup panjang untuk memulihkan kondisi finansialnya. Meski begitu, perlu juga diperhatikan besaran premi yang akan dibayarkan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan.